Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Keajaiban dimanapun berada. Alhamdulillah sekarang bertemu dengan saya Yusuf Al-Lampungi. Di sini sekarang kita akan membahas tentang investasi dan judi teman-teman. Alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini ya, yuk kita sama-sama perbaiki amalan ibadah kita, kebaikan kita yang kita lakukan. Karena ini adalah Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan, maka kita walaupun sibuk bekerja tetap harus sibuk juga dalam beribadah. Semangat untuk teman-teman semua. Sobat Keajaiban dimanapun berada, biasanya orang kalau mau buka puasa itu suka diuji. Dan diujinya itu bukan cuma lapar doang. Tapi teman-teman semua, kita juga sering diuji dengan cara apa? Cara kita melihat sesuatu pun itu ikut diuji teman-teman. Contohnya, ketika kita lihat kanebo ya, itu bisa disangka dadar gulung tuh. Begitu juga teman-teman ketika cara kita melihat uang juga pasti akan diuji. Kita bisa keliru kalau kita nggak jernih dan nggak fokus tuh. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya, sebetulnya investasi dan judi ini sama nggak sih? Bukankah kedua-duanya memang memiliki keuntungan dan rugi? Betul, sama-sama ada untung dan ruginya. Tapi kalau kita lihat, kita breakdown secara fundamental teman-teman semua, sebetulnya itu ada 3 yang membedakan antara investasi dan judi. Yang pertama yang membedakan antara investasi dan judi adalah nilai. Dan yang kedua adalah kepemilikan. Dan yang ketiga adalah cara kita mendapatkan keuntungan tersebut. Yang pertama kita bahas yaitu tentang nilainya. Investasi itu teman-teman berbasis underlying value. Ada bisnis yang berjalan, ada aset yang dimiliki, dan juga ada aktivitas produktif tuh di situ. Jadi ketika ada perusahaan yang ketika perusahaan tersebut untung, maka investor pun juga pasti ikut untung. Jadi ada value creation tuh di situ tuh. Ini yang disebut dengan investasi. Kalau judi bagaimana? Kalau judi itu tidak ada nilai yang diciptakan teman-teman. Hanya perpindahan uang semata. Zero sum game. Jadi ketika misalnya ada orang yang untung atau ada orang yang menang, pasti di situ juga akan ada orang yang kalah. Yang kedua adalah kepemilikan. Dalam investasi syariah ada akad yang jelas. Salah satunya adalah mudharabah, bagi hasil tadi, musyarakah atau ijarah. Artinya kita memiliki atau punya bagian dari usaha itu. Ketika kita berbagi resiko dan hasil, maka ini yang disebut dengan investasi. Jadi itu nggak ada yang bisa kita miliki. Tidak ada bisnis, tidak ada aset, yang ada hanyalah taruhan atas satu hasil yang tidak pasti. Sedangkan yang ketiga adalah cara mengambil keputusan. Frekuensi transaksi itu bukanlah penentunya teman-teman. Mau cepat ataupun lambat itu adalah teknis. Sekarang yang membedakan adalah apakah ada analisis, apakah ada manajemen resikonya, apakah ada ilmunya tuh kita tuh. Atau kita ternyata cuma ikut-ikutan doang. Kita cuma ikutin feeling dan kita cuma mau ngetes adrenalin. Nah, bahaya nih seperti ini nih. Kalau keputusan itu diambil tanpa dasar, tanpa perhitungan, hanya berharap kepada keberuntungan, dan ini akan bisa mendekati kepada maisir. Apa maisir? Sama dengan judi. Islam itu tidak melarang resiko. Semua bisnis itu pasti ada resikonya. Tetapi dalam Islam, Islam melarang ketidakjelasan dan taruhan atas ketidakpastian yang tidak berbasis nilai. Sobat Keajaiban dimanapun berada. Dengan teknologi, ya, kita justru sekarang sudah sangat dimudahkan untuk berinvestasi, yaitu dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, dengan cara yang halal. Platform seperti Ajaib memfasilitasi kita akses ke saham dan juga reksadana yang jelas underlying-nya, transparan juga pastinya, dan juga yang pasti yaitu diawasi oleh regulator. Contohnya juga ada reksadana seperti Henan Ekuitas Syariah Berkah. Instrumen seperti ini berinvestasi hanya pada saham-saham yang sesuai yaitu dengan prinsip syariah sehingga aman bagi seluruh umat Islam atau umat muslim yang ingin menjaga batasan halal dalam investasinya. Henan Ekuitas Syariah Berkah itu sudah berbasis ekuitas, produknya juga cocok untuk jangka panjang pastinya, dan ini selaras dengan semangat kita dalam bulan suci Ramadan ini. Yaitu apa? Ramadan itu mengajarkan kita yaitu tentang kesabaran. Ramadan mengajarkan kita yaitu tentang kedisiplinan, dan juga Ramadan mengajarkan kita yaitu orientasi tentang masa depan. Ini menjadi contoh nyata bahwasanya berinvestasi itu tidak harus bertentangan dengan nilai-nilai agama. Justru sekarang ini
Kita harus bisa melakukan investasi seiring dengan prinsip keberkahan, dan itu semua termasuk dalam nilai keberkahan yang telah diajarkan oleh Islam. Alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Teman-teman, jadi sekarang sederhana saja. Apakah aktivitas itu menciptakan nilai? Apakah ada usaha real di baliknya? Apakah kita ikut membangun dari usaha tersebut? Atau nih, kita cuma hanya berharap supaya orang lain kalah. Yang seperti ini, ya, kita sudah bisa membedakan antara investasi dan judi tadi. Maka sekarang kita mesti betul-betul bisa memilih dan memilah mana yang baik untuk kita, mana yang tidak baik untuk kita, mana yang halal dan juga mana yang haram, ya, dan juga mana yang memberikan manfaat dan justru memberikan madarat. Karena teman-teman semua, rezeki itu bukan cuma soal hasil, tetapi juga soal cara kita mencarinya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga niat dan juga ikhtiar kita dimanapun kita berada dengan niat yang baik. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.